Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Melanie Sapitri sebagai moderator bersama rekan-rekan kelompok saya Uci Rahmawati, Irina Juleza Putri, Anisha Zalfa Salsabila, Sylvia Anissa, dan Linda Sanosa. Hari ini kelompok kami akan memaparkan proyek pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi Edlink. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran digital dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Selanjutnya, adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, pengertian aplikasi Edlink, yang kedua, fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Edlink, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan aplikasi Edlink, yang keempat, manfaat aplikasi bagi pendidik dan peserta didik, dan yang kelima, cara penggunaan aplikasi Edlink. Baiklah, saya Melanie Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aplikasi Edlink. Aplikasi Edlink merupakan salah satu media berbasis Android bersifat mobile yang dikhususkan untuk dunia pendidikan guna membantu pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa langsung terhubung dengan sistem informasi akademik, sekolah ataupun perguruan tinggi dan dapat diakses melalui media komputer maupun Android, sehingga dapat mempermudah dan membantu peserta didik serta pendidik dalam menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara daring. Aplikasi ini menawarkan proses pembelajaran daring agar menjadi lebih efektif dengan dilengkapi berbagai fitur seperti fitur notifikasi jadwal pelajaran, membuat grup kelas, diskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya Irina Juleza Putri akan menjelaskan materi mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam Edlink. Yang pertama itu membuat forum diskusi dan kelas, di mana sebagai sarana untuk terhubung antara guru dan peserta didik, lalu berbagi informasi, data, acara, survei, media, dan lainnya agar menjadi lebih mudah. Forum juga dapat dibuat publik dan privat. Guru juga dapat membuat presensi siswa, jadwal pelajaran, pembuatan kuis interaktif, penanda atau pengingat jadwal pelajaran, grup kelas untuk berbagi materi dan pembelajaran, penyerahan tugas jarak jauh oleh siswa, dan percakapan pembelajaran atau perkuliahan untuk penilaian. Yang kedua itu berbagi apa saja. Jenis data atau file apapun dapat dibagikan dengan teman dalam forum yang sama. Dalam fitur forum kelas, pendidik dapat membuat tugas dengan cepat, yaitu dengan mengklik berbagai informasi lalu pilih pertanyaan. Pendidik langsung dapat memberi tugas. Dalam fitur ini, pendidik juga dapat mencantumkan file, gambar, bahkan link untuk memudahkan peserta didik memahami pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga, tugas dalam forum kelas. Pendidik dapat membuat tugas di dalam forum kelas. Pendidik dapat melihat semua jawaban. Fitur ini membantu pendidik untuk melihat bagaimana pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, pesan pribadi, di mana dapat mengirim pesan pribadi pada teman atau guru yang berada pada forum yang sama. Yang kelima, info, acara, dan survei. Dalam forum dapat membuat post info untuk menginformasikan segala sesuatu kepada teman dalam forum tersebut, membuat post acara untuk forum tersebut, dan membuat post survei untuk membuat survei. Nah, karena adanya beberapa fitur tersebut, maka pengajar atau pendidik maupun siswa bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan efisien dan mobile. Pada bagian fitur kelas, pengajar bisa membuat kelas sesuai dengan pelajarannya. Pembuatan kelas tersebut bisa memilih kategori publik atau pribadi. Setelah pengajar sudah membuat kelasnya, pengajar bisa mengajak siswa ke dalam grup kelas tersebut dengan menggunakan sebuah kode verifikasi kelas. Pada grup kelas yang dibuat oleh pengajar bisa memberikan materi pembelajaran berupa format dokumen, PDF, link video, maupun sebuah foto untuk dipelajari oleh siswa. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Edlink. Yang pertama, aplikasi Edlink ini dilengkapi fitur-fitur yang dibuat untuk memudahkan pendidik dan peserta didik untuk menjalankan pembelajaran. Yang kedua, proses evaluasi yang dilaksanakan melalui aplikasi Edlink ini lebih efektif dan menarik dengan menggunakan fitur kuis interaktif. Yang ketiga, rekapan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Edlink ini lebih akurat. Yang keempat, dapat
melampirkan tugas dengan format file yang bisa diunduh oleh peserta didik sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Yang kelima, pendidik bisa memberikan nilai secara langsung kepada peserta didik dengan membagikan lembar jawaban yang telah dinilai. Dan yang terakhir, fitur beranda yang terdiri dari kelas dan berita sehingga bisa menambah wawasan dan literasi peserta didik terkait dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan aplikasi Edlink ini. Yang pertama, aplikasi Edlink ini memerlukan waktu untuk mengisi data terlebih dahulu dan mensinkronkan sehingga akan memerlukan waktu dalam penggunaannya. Yang kedua, memerlukan jaringan internet yang cukup baik sehingga mahasiswa yang berada di daerah yang belum terjangkau internet yang baik akan kesulitan dalam menggunakannya. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat Edlink bagi pendidik dan peserta didik. Bagi pendidik, itu dapat menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Dari segi fungsi pengajaran, aplikasi ini sangat memudahkan pengajar untuk membagikan materi, tinggal memilih jenis materi yang akan diberikan dan bisa langsung menguploadnya. Lalu dari segi interaksi, aplikasi ini memudahkan pengajar untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik, misalnya dengan forum diskusi. Dari segi networking, aplikasi ini juga sudah menyediakan forum kelas pribadi dan umum. Lalu manfaat bagi peserta didik. Peserta didik bisa lebih update tentang informasi sekolah dan juga memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, fitur-fitur aplikasi Safima Edlink dengan beracuan pada teori section dan Kepler memiliki manfaat bagi siswa dalam kemudahan mengumpulkan jawaban tugas dan menerima materi. Nah, dari segi keamanan, aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan keamanan yang bagus dengan adanya password, sehingga tidak akan mudah diretas atau digunakan oleh orang lain. Baik, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Zafar Al-Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai langkah penggunaan kelas digital Edlink bagi pendidik. Pertama, akses Edlink melalui website edlink.id atau Edlink juga dapat diakses dengan cara mengunduh aplikasi Edlink di Play Store melalui handphone, komputer atau laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian login Edlink dengan memasukkan username dan password. Apabila belum memiliki akun, maka dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau dapat login melalui email Google. Setelah login, maka akan muncul tampilan beranda Edlink seperti yang ditampilkan pada PPT berikut. Terdapat kelas akademik untuk user Siakat dan kelas umum untuk user bukan Siakat. Kemudian di sebelah pojok kanan atas terdapat notifikasi profil dan informasi kuota untuk pengguna Edlink. Untuk Edlink ini sendiri tersedia berbagai fitur yang dapat digunakan oleh pendidik, yang diantaranya adalah membagikan materi, dan pada forum ini peserta didik dapat melakukan diskusi. Kemudian fitur membagikan tugas dapat digunakan untuk membagikan tugas yang membutuhkan jawaban esai dengan berupa file. Dan pendidik dapat memberikan nilai serta feedback dari tugas yang telah diselesaikan peserta didik. Kemudian fitur membuat kuis. Pendidik dapat menggunakan fitur ini untuk ujian atau tes pada peserta didik dengan bentuk soal pilihan ganda. Pada fitur ini dapat diatur agar nilai otomatis keluar ketika peserta didik selesai mengerjakan, serta terdapat fitur kecurangan pada saat pengerjaan, sehingga apabila peserta didik melakukan kecurangan dalam menyelesaikan kuis, maka akan terekam di fitur ini. Selain itu juga terdapat fitur yang dapat mengubah pertanyaan kuis yang telah dibagikan, dan juga terdapat fitur lainnya diantaranya fitur info, survei, dan acara. Aplikasi kelas digital Edlink ini mensupport semua file yang ingin dibagikan pada beranda kelas, mulai dari PDF, doc, docx, PPT, PPTX, XLS, XLSX, JPG, JPEG, hingga video YouTube. Untuk online storage seperti link Google Drive, Dropbox, dan lain-lain dapat menambahkan link tersebut pada kolom catatan.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media Edlink untuk peserta didik. Peserta didik dapat mengakses melalui https://edlink.id, dapat juga diakses dengan cara mengunduh aplikasi Edlink di Play Store melalui handphone, tablet, komputer, atau laptop yang terkoneksi dengan internet. Lalu, login Edlink dengan memasukkan username dan password. Kemudian akan tampil beranda pada aplikasi Edlink seperti di gambar. Tersedia fitur-fitur yang dapat digunakan peserta didik diantaranya seperti membagikan informasi pada kelas dan menambahkan berkas, menambahkan survei pada kelas, dan menambahkan acara pada kelas. Fitur info dapat digunakan peserta didik untuk membagikan informasi penting terkait pembelajaran. Fitur survei dapat digunakan untuk voting atau polling yang terdapat informasi jumlah voters. Fitur acara dapat digunakan untuk membagikan informasi mengenai acara. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan bahwa aplikasi Edlink ini merupakan salah satu media berbasis Android bersifat mobile yang dikhususkan untuk dunia pendidikan guna membantu pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Fitur-fitur yang disediakan sangat mendukung proses pembelajaran seperti membuat forum diskusi, membuat kelas, berbagi informasi, membuat tugas, kuis, pesan pribadi, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja paparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.